Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Naswa Kesi Salsabila, Aska Zafarani Fadila, Jesslyn Betik Zebua, Naswa Mahmuda Tunisa, Nabila Fadila Fitriani, dan Zaura Rahimatul Wardanil akan mempresentasikan hasil survei kelompok dengan judul Hubungan Perilaku Fear of Missing Out atau FOMO terhadap kesejahteraan subjektif pada mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Dalam penelitian ini, variabel FOMO berfungsi sebagai variabel bebas, sedangkan kesejahteraan subjektif sebagai variabel terikat. Laporan ini kami susun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian survei di bawah bimbingan dosen kami, yaitu Ibu Niken Hartati, SPC MA. Berikut adalah laporan hasil penelitian survei kelompok kami yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok. Bab 1 pendahuluan. Kami memperoleh latar belakang kesejahteraan subjektif merupakan aspek penting dalam kehidupan mahasiswa. Namun, banyak yang menghadapi tantangan dalam mencapainya, seperti tekanan akademik, tuntutan sosial, dan fenomena fear of missing out atau FOMO menjadi faktor utama yang sering kali menurunkan tingkat kesejahteraan subjektif mereka. Jika dilihat dari data Kurniasari et al. Tahun 2019, menunjukkan bahwa 38% mahasiswa memiliki kesejahteraan psikologis rendah, 46% sedang, dan hanya 16% yang tinggi. Selain itu, WHO pada tahun 2019 mencatat bahwa stres akademik di Indonesia mencapai 36,7% hingga 71,6%. Selain tekanan akademik dan sosial, perkembangan teknologi juga berperan besar dalam mempengaruhi kesejahteraan mahasiswa. Berdasarkan data APJII tahun 2023, 98,88% kelompok usia dari 19 sampai 34 tahun di Indonesia menggunakan internet, termasuk media sosial. Media sosial memfasilitasi akses informasi tanpa batas, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya rasa tidak aman dan kecemasan akan ketinggalan informasi atau FOMO. Interaksi antara tekanan akademik, tuntutan sosial, dan dampak teknologi ini memperburuk kesejahteraan subjektif mahasiswa, menjadikannya tantangan untuk diatasi. Dengan memahami akar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali hubungan antara fenomena FOMO dan kesejahteraan subjektif mahasiswa. Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan perilaku FOMO terhadap kesejahteraan subjektif pada mahasiswa Universitas Negeri Padang. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat-tingkat perilaku FOMO pada mahasiswa Universitas Negeri Padang. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan subjektif pada mahasiswa Universitas Negeri Padang. Pada bab 2, kajian teori, kami mengambil definisi dari kesejahteraan subjektif itu menurut Dinner dan kawan-kawan pada tahun 2015, dan definisi dari fear of missing out kami ambil dari Pribiskai pada tahun 2013, dan juga aspek-aspek kami ambil dari kesejahteraan subjektif itu dari Dinner pada tahun 2026, dan aspek-aspek dari FOMO itu Kauti pada tahun 2021. Nah, kemudian faktor-faktor kami ambil ada 7 faktor-faktor dari kesejahteraan subjektif. Kemudian hubungan dinamika di mana FOMO itu tidak hanya terjadi di link media sosial, dan juga FOMO berdampak negatif pada kesejahteraan subjektif. Dan hipotesis penelitian, HO tidak terdapat hubungan antara FOMO dan kesejahteraan subjektif pada mahasiswa UNP, dan juga HA terdapat hubungan. Nah, kerangka konseptualnya kami mengambil FOMO sebagai variabel bebas dan juga kesejahteraan subjektif sebagai variabel terikat. Bab 3 metodologi penelitian. Di sini ada metode penelitian dengan kuantitatif yang mana kelompok memanfaatkan kuesioner atau teknik survei dengan kuesioner untuk mendapatkan jawaban. Selanjutnya subjek penelitian. Ada penelitian ini populasi ada pada mahasiswa Universitas Negeri Padang yang mana pada data 2022 didapatkan bahwa 39.881 dapat mahasiswa aktif Universitas Negeri Padang. Nah, kelompok mendapatkan sampel dengan 102 mahasiswa aktif UNP sebagai responden. Pencarian sampel tentunya menggunakan teknik purposive sampling karena ada kriteria tertentu. Kemudian untuk instrumen dan teknik pengumpulan data dilandaskan pada butir-butir skala FOMO dengan teori dasar Kalotti dengan final 12 butir soal yang mana juga diikuti oleh kelas metodologi penelitian survei. Dan untuk variabel kesejahteraan subjektif menggunakan teori dasar Dinner dengan final 13 butir soal yang layak untuk disebarkan dengan model soal berskala Likert 5 poin. Nah, tentunya instrumen ini juga sudah diuji dengan validitas dan reliabilitas yang nantinya akan dijelaskan. Setelah itu akan ada analisis data dengan rancangan sebagai berikut. Yang pertama, uji prasyarat analisis dengan uji normalitas dan linearitas berguna untuk melihat apakah data terdistribusi dengan baik atau berhubungan antara dua variabel tersebut. Nah, kemudian di akhir akan ada uji hipotesis yang mana aplikasi yang digunakan kelompok adalah JSP versi 19. Selanjutnya untuk validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel. Untuk uji validitas FOMO, uji reliabilitasnya didasarkan pada yang sudah telah dilakukan oleh kelas yang mana didapatkan bahwa terdapat 12 butir soal yang sudah valid dan reliable. Sama halnya dengan
variabel bebas yang diteliti oleh kelompok yaitu kesejahteraan subjektif yang mana validitasnya melebihi titik kritis 0,300 dengan 13 soal valid. Kemudian untuk reliabilitasnya terdapat 13 dari 15 yang reliable dengan butir nomor 2 dan nomor 11 yang dibuang. Kemudian didapatkan hasil akhirnya ada di angka 0,723 sampai 0,843 yang mana merupakan angka yang baik untuk reliabilitas. Yaitu hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama di deskripsi data penelitian. Tabel yang pertama itu menunjukkan distribusi subjek penelitian berdasarkan fakultas di Universitas Negeri Padang dengan total 102 subjek. Fakultas dengan kontribusi terbesar yaitu FPK dengan 47 subjek yaitu 45%. Lalu ada tabel deskripsi data empirik penelitian. Rata-rata nilai FOMO yang diperoleh dari sampel penelitian yaitu 29,68, ternyata lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata yang diharapkan atau dihipotesiskan yaitu 36. Sebaliknya, rata-rata nilai kesejahteraan subjektif yang diperoleh yaitu 44,62 lebih tinggi daripada nilai rata-rata yang dihipotesiskan yaitu 39. Berikutnya ada kategorisasi, yaitu membagi responden menjadi beberapa kelompok berdasarkan skor yang didapatkan. Ada 4, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan tabel yang pertama itu kategorisasi perilaku FOMO, mayoritas responden 68,6% memiliki tingkat FOMO yang tergolong rendah. Lalu sebagian besar responden yaitu 50% memiliki tingkat kesejahteraan subjektif yang sedang. Berikutnya ada analisis data distribusi. Yang pertama, data FOMO ini tidak berdistribusi normal, artinya sebaran data FOMO tidak mengikuti pola distribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan nilai ekstrim yang mempengaruhi distribusi data. Sebaliknya, data kesejahteraan subjektif berdistribusi normal, ini berarti sebaran data kesejahteraan subjektif cenderung mengikuti pola distribusi normal yang umum. Lalu yang kedua ada uji asumsi ini. Uji ini mengkonfirmasi hasil analisis data distribusi sebelumnya, yaitu FOMO tidak berdistribusi normal, sedangkan data subjektif ini berdistribusi normal. Lalu ada uji linearitas, ini menunjukkan bahwa adanya hubungan linear yang signifikan antara variabel FOMO dengan kesejahteraan subjektif, di mana nilai F ini sebesar 5,52 dengan p-value 0,02 itu P-nya lebih kecil dari 0,05. Lalu yang terakhir ada uji hipotesis. Hasil uji korelasi persen menunjukkan nilai koefisien yang sebesar 0,229 dengan value-nya 0,021 itu P-nya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara variabel FOMO dengan kesejahteraan subjektif. Penelitian ini berhasil membuktikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pemahaman mengenai dinamika psikologis yang melibatkan FOMO dan kesejahteraan subjektif mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian yang kelompok kami lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan FOMO dan kesejahteraan subjektif itu terbukti adanya hubungan signifikan yang negatif. Yang mana semakin tinggi FOMO seseorang, maka semakin rendah pula kesejahteraan subjektif seseorang. Yang kedua, tingkat FOMO mahasiswa itu yang kami teliti itu berada pada kategori rendah, sedangkan tingkat kesejahteraan subjektif mahasiswa yang kami teliti itu berada di kategori sedang. Sedangkan untuk sarannya, yang untuk mahasiswa itu disarankan untuk mengelola lagi ekspektasi sosial mereka dengan membangun hubungan yang sehat dan mengurangi tekanan sosial untuk menjaga kesejahteraan subjektif seseorang. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan ini mengeksplorasi lagi nih faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi FOMO dan kesejahteraan subjektif dengan menyajikan data lebih variatif serta menggunakan skala penelitian yang lebih sederhana. Sekian laporan penelitian survei kelompok 3 mengenai FOMO dan kesejahteraan subjektif. Harapannya, laporan ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.